Selamat datang di channel belajar JavaScript dari nol. Materi kali ini kita akan membahas tentang array. Kira-kira ini adalah materi yang akan dibahas. Pertanyaan pertama, bagaimana membuat array, lalu mengambil data array, mencetak isi array, menambahkan data ke dalam array, menghapus data array, mengubah isi array, dan metode-metode yang digunakan dalam array. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu kira-kira array itu apa gitu. Array adalah kumpulan data yang disimpan dalam satu variabel. Jadi kalau di sini istilahnya kumpulan data, berarti ada banyak data yang disimpan dalam satu variabel. Nah, array dapat diilustrasikan ke kira-kira penggambarannya seperti gerbong kereta. Nah, gerbong kereta kan ada banyak. Nah, itu seperti itu blok-bloknya. Dan nanti dikenal indeks array itu diilustrasikan sebagai nomor gerbong. Jadi nanti ada gerbong 1 isi datanya sekian, gerbong 1 isi datanya ini A, misalnya gerbong 2 isi datanya B. Nah, kira-kira seperti itu gambaran ilustrasi yang bisa kita dapat bayangkan. Yang pertama kita akan membuat array. Gimana caranya membuat array di JavaScript? Untuk membuat array kita hanya membutuhkan kurung siku. Jadi ketika deklarasi variabel misalnya var product kurung siku, buka tutup kurung siku. Kalau tidak ada isinya seperti contoh yang kita lihat ini, nah ini akan membentuk sebuah array kosong. Jika kalau kita mau menentukan isinya, bisa kita lihat yang contoh di bawahnya. Nah ini kita bisa lihat, ini kita isi dengan flash disk, SSD, monitor, ini tipenya string. Nah, karena JavaScript merupakan tipe pemrograman bahasa yang dynamic typing, jadi kita bisa mencampur semua tipe data yang ada di dalam variabel kita. Misalnya contoh kita lihat di sini. Di sini ada var my data 18. Ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Lalu ini ada boolean. Lalu ini tipe karakter, yang ini adalah tipe string. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan mengambil data array. Array akan menyimpan sekumpulan data dan memberi nomor indeks itu agar mudah diakses. Indeks array selalu, nah di sini saya garis besar, saya bold. Indeks array selalu dimulai dari 0. Misalkan kita punya var makanan, ada di sini isinya ada nasi goreng, mie ayam, lalu mie gelas. Lalu bagaimana cara kita mau mengambil nilai mie ayam? Karena tadi kita ingat indeks array mulainya dari 0, berarti kalau kita hitung dari 0, nasi goreng ini adalah untuk indeks yang ke-0, mie ayam ini untuk indeks 1, mie gelas ini untuk indeks yang kedua. Jadi cara mengambilnya, nah, makanan indeksnya apa? Tadi 1. Nah, maka yang terambil adalah mie ayam. Nah, ini adalah contoh lainnya, bisa dilihat, teman-teman lihat. Coba teman-teman coba. Lalu kita akan mencoba mencetak isi array. Tadi kalau kita sudah buat, sekarang kita mau cetak isinya. Nah, perhatikan kode baris berikut. Nah, untuk pencetakan array, biasanya kita berhubungannya dengan ini, perulangan. Perulangan tadi yang kita sudah pelajari, untuk mencetak bisa kita pakai for. Nah, kita pakai for boleh. Atau yang spesialis untuk menampilkan perulangan, biasanya kita menggunakan perulangan yang for each. Nah, untuk contoh ini kita akan menggunakan for dulu. Nah, kita perhatikan. Nah, pada contoh tadi, kita menggunakan property length. Ini untuk mengambil panjang array. Jadi kita mau hitung berapa panjang array ini dengan property length. Lalu kita memiliki 4 data dalam array product, maka property length akan bernilai 4. Lalu kita gunakan property ini untuk membatasi jumlah pengulangan dalam for. Nah, di dalam blok for kita mencetak isi product index dengan mengacu ke variabel i. Nah, ini tadi seperti saya bilang, kalau kita tadi pakai for, sekarang kita coba pakai for each, karena dia spesialisasi untuk array. Kira-kira langsung seperti itu, product for each data. Lalu menambahkan data ke dalam array. Nah, ada 2 cara untuk menambahkan data ini. Yang pertama menggunakan index, lalu yang kedua menggunakan metode push. Misal kita punya array, sebuah array, nah ini var buah, isinya apel, jeruk, manggis. Nah,
Kalau kita indeks kan seperti tadi, apel itu untuk indeks ke 0, jeruk itu 1, manggis itu kedua. Kita ingin mendapatkan data pada indeks ketiga, maka kita bisa lakukan langsung kita tambahkan buah, terus nomor indeksnya 3, semangka. Nah, maka sekarang array berubah menjadi isinya 4 data. Berarti ada apel, jeruk, manggis, dan semangka. Tapi kekurangan dari cara ini menggunakan indeks, yang pertama kita harus tahu dulu jumlah data atau panjang array-nya, barulah kita bisa menambahkan. Apabila kita masukkan nomor indeks sembarangan, maka nanti kemungkinan di nomor indeks yang sudah ada nilainya, kalau kita sebutkan sembarangan, maka datanya akan ditindih atau ditimpa atau diganti. Lalu yang kedua ada metode push. Nah, untuk menggunakan metode push ini kita tidak perlu tahu berapa panjang array-nya, karena metode push ini akan menambahkan data array di paling belakang, dari paling belakang. Contoh dari script di samping, ada var product center radio antena obeng. Kalau kita pakai metode push, maka product push televisi, maka otomatis nanti televisi muncul di paling terakhir, center radio antena obeng dan televisi. Atau juga kita bisa langsung menambahkan, kalau itu tadi hanya push satu data, kita bisa menambahkan juga bisa lebih dari satu. Contoh misalnya nih produk push alarm gembok paku, itu bisa langsung nambah di belakang semua. Lalu menghapus data di array, sama seperti tadi kita mengisi, ada dua. Untuk menghapus kita menggunakan delete dan menggunakan metode pop. Kalau kita misalnya tadi semangka tadi ada di indeks ketiga misalnya, kita langsung delete buah 3, berarti otomatis semangka yang dihapus. Bisa juga kita menggunakan metode pop. Metode pop ini adalah menghapus dari belakang. Jadi kalau tadi kita pakai metode push itu nambah ke belakang, sekarang metode pop itu menghapus bagian belakang. Nah, kekurangan dari delete yang menciptakan ruang kosong di dalam array. Dalam metode. Nah, kalau mencetak dengan metode ini tentu kurang bagus karena array tetap memiliki panjang 4. Kalau menggunakan metode pop, nah metode pop itu menghapus array dari paling belakang. Nah, array dari JavaScript kita pandang sebagai sebuah stack atau tumpukan yang mana memiliki sifat lilo, last in, last out. Nah, kira-kira ilustrasinya sudah ada gambar di samping. Kalau push kita taruh paling atas, ketika pop kita buang dulu yang paling terakhir masuk tadi. Nah, kita apabila manggil pop sebanyak kali, maka array akan kosong. Nah, karena isinya hanya 4 saja. Nah, metode pop ini akan membalikan nilai item atau data yang terhapus dari array. Contoh. Nah, itu kalau tadi metode pop. Ini ada juga metode shift namanya. Metode shift ini menghapus data dari depan. Nah, kalau tadi pop dari belakang, shift dari depan. Misalnya ada var bunga, mawar, melati, anggrek, sakura. Ketika bunga shift, maka yang terhapus adalah data yang mawar. Lalu juga kita bisa menghapus data pada indeks tertentu menggunakan fungsi slice. Kira-kira seperti ini. Array, splice, indeks total. Indeks itu adalah data di dalam array yang akan dihapus. Totalnya jumlah data yang akan dihapus. Biasanya kita berikan total dengan nilai 1 agar menghapus satu data saja. Misal saya mau ada mawar, melati, anggrek, sakura. Saya mau menghapus anggrek. Saya indeksnya saya masukkan dulu, indeks 2. 2 itu ada indeksnya punya anggrek. Mawar 0, melati 1, anggrek 2. Lalu yang saya hapus, koma 1 berarti hanya anggrek saja. Nanti terakhir jadi var-nya mawar, melati, dan sakura. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengubah isi array juga kita bisa. Kita hanya tinggal langsung sebutkan indeksnya, lalu nilai penggantinya. Itu yang seperti tadi kan kita bisa saling timpah atau saling tindih, misalnya. Di sini kita menggantikan Kotlin dengan C++, maka pakai bahasa 1 C++ langsung. Jadi maka otomatis Kotlin akan berubah menjadi C++. Nah, ini adalah contohnya. Kalau gitu di konsol JavaScript. Lalu ada metode-metode di array. Nah, yang pertama ada metode filter, ini berfungsi untuk menyaring data.
Ini parameter yang diberikan harus sama seperti filter, sama seperti method for each, yaitu sebuah fungsi callback. Bisa dilihat seperti di samping contoh kodenya. Nah, pada contoh di atas kita akan berikan arrow function atau sebagai fungsi callback yang akan melakukan penyaringan terhadap array. Sebenarnya kita bisa buat lebih sederhana, kira-kira seperti ini. Kalau yang banyak tadi, bisa lihat paling bawah ini. Lalu ada method include. Method include ini gunanya untuk mengecek apakah sebuah data ada dalam array. Jadi untuk memastikan data ada, kita pakai fungsi include. Nah, kira-kira contohnya ada seperti kode di samping, bisa dilihat. Lalu ada method sort. Method sort ini hampir pengurutan, jadi untuk mengurutkan data yang ada di array. Kalau datanya acak-acakan, kita pakai konsul misalnya. Fungsi sort, maka dia akan disusun secara berurutan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, agar bisa menyaksikan lagi video-video untuk selanjutnya. Terima kasih.